Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Zainullah dari HTN 20B. Di saat ini saya akan mewawancarai narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Ahmad Muhajir, tentang masalah pembelajaran pasca COVID-19 atau transisi antara dari pembelajaran COVID-19 ke PTM kita pada hari ini. Lalu pertanyaan pertama, bagaimana menurut Bapak ketika transisi itu dilakukan? Kan ada yang sebagian mahasiswa yang ingin bisa lebih semangat, dan ada sebagian mahasiswa yang malas, yang sudah terbiasa dengan online. Oh iya, kalau pengalaman Bapak itu rata-rata mahasiswa sudah rindu untuk tatap muka dengan dosen, dan rata-rata dosen yang Bapak ketahui juga di fakultas kita, Fakultas Syariah, itu sudah hendak mengajar tatap muka juga. Jadi semacamnya tuh tatap muka ini sesuatu yang ditunggu-tunggu. Jadi begitu kampus meminta supaya pertemuan tatap muka dilaksanakan, bahkan sebelum 100%, Ya. masih sekitar waktu itu berapa, 80% kan, 60% kan waktu itu. Itu antusiasmenya cukup tinggi lah Untuk belajar PTM. Memang waktu yang belum full, yang semester yang lalu, itu ada satu kelas Bapak itu yang separuh minta PTM, separuh minta online karena mereka di kampung masing-masing, dan kalau PTM hanya untuk satu mata kuliah, biayanya terlalu tinggi kan, alang-alang biaya kos segala macam, karena biaya hidup. Tapi begitu semester ini semuanya 100% lah PTM, jadinya semuanya sudah siap. Jadi transisinya bisa dibilang smooth aja. Ada terkendala atau kali? Relatif ada masalah. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana cara Bapak nih menyusun pembelajaran kita pada saat ini? Nah, itu kan transisi dari COVID kan tuh beda kan, cara pengajar Bapak dengan sekarang ini sedikit berbeda lah ya. Bagaimana Bapak tuh mulai mencatat atau menyusun pembelajaran kita pada hari ini? Jadi kalau PTM itu kan gaya pembelajaran konvensional yang biasanya kita lakukan. Yang baru itu justru yang online kan. Sehingga yang agak berat tuh justru ketika online tuh berat itu. Berat karena waktu itu kita harus menjaga mood kita sebagai dosen sambil menyampaikan materi ke hadapan audiens yang hanya kelihatan mukanya aja atau chatnya aja gitu. Jadi ketika kembali ke PTM, bahasa kasar itu ya kembali seperti biasa lah. Setelan pabrik. Setelan pabrik lah, boleh dikatakan begitu. Jadi relatif itu terasa lebih mudah aja transisinya, dan ya rasanya hidup kembali normal itu. Nah itu rasanya kayak itu tuh Normal kembali. Jadi kalau dulu waktu PTM itu Bapak itu kerja lebih keras daripada yang online. Yang online tuh kerja lebih keras dari PTM. Jadi kalau online itu kan pertama materinya disiapkan. Biasanya Bapak tuh kan ada PPT-nya. Habis itu direkam, habis direkam, setelah direkam baru dikirim pelan-pelan melalui WhatsApp kan. Karena kalau kita pakai video call terus, kasihan mahasiswa, kuota habis. So dosen mungkin relatif kada masalah, tapi mahasiswanya yang kasihan. Nah, jadi jaringan buruk itu, kalau mood dosennya buruk itu berbahaya itu. Nah kalau sudah PTM ini udah lihat orangnya gitu kan, mukanya kelihatan, kita lihat ekspresinya, mereka mau tanya bisa. Jadi human touch atau hubungan antar manusia itu lebih nyaman.
Jadi dari segi persiapan pada dasarnya sih cuma kalau pas hujan. Nah itu memang agak ekstra persiapannya, harus keluar lebih cepat mungkin. Kemudian ada Bapak kan naik motornya nih ke kampus nih, jadi apa? Hujan segala macam gitu. Kalau dari sisi materi relatif paling ada penambahan 1-2 gitu lah. Sisanya itu sudah bisa ditangani seperti yang dulu-dulu. Ya. Terima kasih. Lalu pertanyaan terakhir, apa hal yang paling Bapak tidak suka ketika pelajaran online itu? Nah, ada 2 sih. Satu, Bapak tuh harus menjaga supaya tetap husnuzon sama mahasiswa. Dan itu kadang-kadang sulit tuh. Jadi maksudnya tuh kan mahasiswa nggak buka kalau pakai video call ya, tidak buka kamera, atau kalau WhatsApp malah tidak ada wajah sama sekali, tidak ada ini sama sekali. Jadi harus tetap husnuzon bahwa ini mahasiswa pengen sekolah. Nah, jadi karena pengen sekolah, makanya ya mereka harus diajari betul-betul seakan-akan kita berada di kelas. Jadi menjaga hati Bapak sebagai dosen itu supaya kada bersangka buruk lawan mahasiswa, bahwa mahasiswa ini apa guring atau kada meheran nih, itu agak berat kalau itu. Jadi kalau secara penyampaian materi itu sebenarnya tuh Bapak tuh paling suka tuh kalau melihat wajah mahasiswa tuh bisa menilai apakah mahasiswa ini kemungkinan paham atau bingung. Jadi dengan melihat wajah mereka tuh kan, oh kayaknya nih kada paham nih. Nah begitu kada paham, nah itu kan kita bisa langsung mengubah penjelasan kan, memberikan contoh lebih banyak. Kalau online ini relatif kadang-kadang kada ada respon, ada yang merespon tapi responnya insya Allah gitu kan, paham aja, karena bila dites kadang-kadang belum tentu paham. Nah cuma pembelajaran dari online yang Bapak bawa ke offline PTN pasca kita kembali 100% PTN itu adalah Bapak sekarang langsung ngetes mengenai pemahaman mahasiswa, dan itu inspirasinya itu ketika online. Jadi kalau dulu tuh kan Bapak ngajar pokoknya jelaskan ceramah, kalau ada pertanyaan dijawab dah gitu. Kalau sekarang tuh di satu pertemuan dipotong-potong kan, poin pertama sudah paham atau belum, sudah paham, dites. Ini poinnya apa, tunjuk beberapa orang untuk. Nah itu tuh waktu PTM, waktu online kayaknya itu cukup baik, cukup efektif. Cuma kayak waktu manajemen waktunya kurang. Terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ahmad Muhajir yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.